Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Satelit TV, jumpa lagi bersama saya Cahyaning Tias Purwoandari dalam acara Pojok Kampus. Hari ini kita akan menjelajahi ke dunia bahasa yang tidak hanya indah secara sastra saja, tetapi juga mengandung kedalaman spiritual dan peradaban. Hadir bersama saya narasumber yang akan membahas tentang program studi pendidikan bahasa Arab, yaitu beliau adalah Muhammad Asdi Nurholis, Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab S1 ya. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Ini mungkin bisa dibantu dijelasin ke pemirsa Satelit TV ya, sebenarnya bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab itu membahas apa aja sih? Apakah seperti yang kalau saya tahu kan hanya di Al-Quran gitu ya bahasa Arab ya? Ya, baik. Oke. Terima kasih Mbak Tias ya, makasih Mbak Tias atas waktunya. Jadi pemirsa Satelit TV, jadi pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu berdiri baru di tahun ajaran 2024-2025. Oh baru berarti ya? Baru, ya, sangat baru sekali. Karena spirit dari misi universitas sendiri, ya, unggul, modern, dan islami. Jadi ini pendidikan bahasa Arab di UMP ini menjadi bagian dari penopang keislaman dan kemajuan yang ada di UMP itu sendiri. Memang bahasa Arab kadang cenderung pada Quran gitu. Memang itu sumbernya sebenarnya, tetapi pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu memiliki ciri khas. Salah satu diantaranya bahwa Prodi PBA UMP itu bekerja sama dengan lembaga yang kemudian konsen pada bahasa Arab itu sendiri. Jadi ada kurikulum yang kita pakai di Prodi Bahasa Arab itu kurikulum yang juga dipakai di Timur Tengah. Ya. Oke. Jadi dipakai di Timur Tengah. Jadi kita juga pengantarnya dengan bahasa Arab, ya kurikulumnya juga bahasa Arab gitu. Sehingga nanti membekali para mahasiswa kita ini memiliki kompeten di kebahasaannya. Dari sisi kalam, istima, qiraah, kitabah seperti dalam bahasa yang lain. Ada kemampuan untuk berbicara, mendengar, kemudian menulis, dan kemampuan untuk membaca. Tadi disampaikan di awal ada kesastraan juga ya. Jadi bahasa Arab juga sastranya sangat tinggi sekali. Bahkan kalau sedikit cerita dulu orang Quraisy itu yang dia orang asli Arab itu ketika membaca Al-Quran mereka tak berdaya karena memang sastra Arab yang ada dalam Al-Quran sangat tinggi dan itu kita pelajari juga. Oke, saya juga penasaran nih Pak, apa sih bedanya pendidikan bahasa Arab dengan pendidikan agama Islam gitu? Oh, jadi pemirsa Satelit TV ya, bahwa apa bedanya di antara keduanya? Kalau bahasa Arab itu mungkin keduanya sama-sama mencetak calon guru. Kalau pendidikan agama Islam lebih cenderung pada guru agama Islam. Kalau bahasa Arab jelas dia nanti akan menjadi guru bahasa Arab. Tetapi tidak hanya itu saja. Tidak hanya terbatas pada guru bahasa Arab, tetapi dia bisa menjadi peneliti di tingkat internasional dalam jurnal-jurnal yang berbahasa Arab. Lagian kan bahasa Arab ini bisa dikatakan banyak temannya di negara Timur Tengah kan, baik itu yang di Timur Tengah atau di dataran Afrika, ada Mesir, ada Aljazair. Jadi bahkan di PBB sendiri bahasa Arab menjadi bahasa internasional kedua, ya, karena saking banyaknya yang kemudian memakai bahasa Arab. Tidak hanya itu, kalau kita di Prodi Bahasa Arab, para mahasiswa kita juga bekali ilmu tentang Al-Arabiyah Lisiyahah. Arabiyah Lisiyahah itu fokus pada bagaimana para mahasiswa itu nanti juga berkiprah menjadi tour leader, khususnya pada haji dan umroh. Kalau di PAI kan mungkin karena kelemahan bahasanya, nah kalau kita punya kelebihan di sisi dia punya kemampuan bahasa itu sendiri, di samping Prodi Pendidikan Bahasa Arab UMP itu juga punya ciri khas religius sosial. Artinya apa? Ada mata kuliah yang memang itu juga membekali para mahasiswa kita untuk mengerti tentang misalnya tentang umroh, tentang haji. Itu kan ada secara fikihnya ada. Jadi ada materi fikih juga di Prodi Bahasa Arab UMP ini yang kemudian nanti akan membekali mahasiswa kita mengerti menjadi tour leader sekaligus dia fasih dalam bahasa Arab. Oke, nggak cuma guru berarti ya, lebih luas lagi ya?
Tidak hanya guru saja. Dia lebih luas dari itu. Bisa juga beliau menjadi penulis buku literatur, kemudian modul untuk bahasa Arab, juga pengembangan media berbasis bahasa Arab. Apalagi kan sekarang kan pakai teknologi AI ya, pakai platform yang kemudian lebih memanfaatkan teknologi. Di Prodi Pendidikan Bahasa Arab itu kami juga sedang mengembangkan platform bahasa Arab yang bekerja sama dengan lembaga EDES namanya. EDES itu lembaga di Johor, Malaysia, yang kemudian kita kembangkan bersama untuk membuat platform pembelajaran bahasa Arab secara online yang komprehensif. Oke. Gitu. Ya. Tadi kan bilang kurikulumnya dari Timur Tengah ya. Dari Indonesia sendiri memangnya tidak ada kurikulum tentang pendidikan bahasa Arab? Ya. Jadi Prodi Pendidikan Bahasa Arab di samping kita fokus pada kemahiran bahasa tadi. Ada dia paham tentang istima, kalam, kemudian qiraah kitabah itu. Dia juga punya bekal pendidikan. Jadi ada mata kuliah kebahasaan, ada mata kuliah tentang pendidikan umum dan pendidikan Islam juga ada. Oke. Sehingga untuk kemampuan bahasanya itu kami ambil sebagian ya kurikulumnya dari Timur Tengah. Yang itu sudah teruji di timur dan di barat. Nama bukunya adalah Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Ada juga buku yang kita pakai itu Silsilatul Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Jadi ada buku-buku yang sudah didesain oleh pakar-pakar yang ada di Timur Tengah yang memang buku itu didesain untuk penutur non-Arab. Okay. Nah kayak kita ini kan bahasa Arab bukan bahasa ibu kan, bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia. Jadi kita menggunakan beberapa referensi yang memang orang Arab sendiri menggunakan itu untuk non-Arab. Saya sendiri mohon maaf ya, ketika saya dulu belajar di Timur Tengah, ya saya belajar dulu di King Saud University itu, mata kuliahnya yang pakai adalah mata kuliah yang dipakai orang Arab, bukan non-Arab, sehingga levelnya cukup lumayan tinggi begitu. Sehingga untuk kita yang non-Arab, maka kita kemudian memanfaatkan beberapa referensi yang itu memang didesain khusus untuk penutur non-Arab, sehingga agak ringan, memudahkan dan juga mengasihkan dalam pembelajaran. Oke, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Epol. Ya, masih dalam acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan juga masih bersama Pak Asdi ya, Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak ya Pak ya, katanya tadi kurikulumnya ada mix juga ya dari Timur Tengah ya? Iya. Otomatis kalau kayak gitu harus ada kerjasama dong Pak dengan pihak Timur Tengahnya? Iya. Ada nggak dari UMP itu? Iya, sejauh ini Alhamdulillah di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, walaupun tergolong baru ya, kami melakukan inovasi dan tentu kerjasama. Salah satu kerjasama yang kita lakukan adalah dengan mendatangkan native speaker dari Timur Tengah. Beberapa waktu yang lalu kita menghadirkan dari Universitas Ibnu Tufail yang ada di Maroko. Ya. Kita undang beliau untuk mengisi secara langsung di UI kampus dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab para mahasiswa sebentar. juga. Berarti kalau misalkan native yang ngomong itu kan full bahasa Arab ya, mahasiswanya itu dituntut untuk mengerti? Iya, iya. Jadi mahasiswa kita itu, makanya kita sampaikan tadi ke pemirsa Satelit TV, kenapa kita kemudian menggunakan salah satu kurikulum dari Timur Tengah untuk kemudian percepatan agar kita sebagai orang Indonesia, karena kan secara cara nulisnya udah beda kan, tapi itu asik juga kalau kita nuliskan dari kanan ke kiri. Bahasa Arab kan dari kiri ke kanan, kalau bahasa Arab kan dari kanan ke kiri. Cara nulisnya sudah beda, ada huruf yang kemudian diucapkan. Nah, dari kurikulum yang kita pakai itu, kita berharap ya, dan alhamdulillah para mahasiswa kita ketika kita mendatangkan native itu full pakai bahasa Arab. Ya, jadi mahasiswa juga kemudian komunikasi dengan pembicara langsung dengan bahasa Arab. Kita juga bekerja sama dengan AMCF ya, Asia Muslim Charity Foundation, yang kemudian itu berpusat di Dubai. Kami mendatangkan native dari Dubai ke Prodi Pendidikan Bahasa Arab, lagi-lagi untuk kepentingan mahasiswa kita agar mampu mengembangkan bahasa Arabnya langsung
ketemu dengan orang Arab. Ya. Mau tanya kan juga harus Ya, pakai bahasa Arab bahasa ya. Arab. Tapi alhamdulillah di seminar itu nggak ngaminin semua, dikiranya berdoa, bukan. Ternyata bukan berdoa, tapi ya isinya adalah seminar ilmiah yang kemudian memang disampaikan dalam bahasa Arab begitu. Kita juga alhamdulillah di Ramadan kemarin kita bekerja sama dengan Cairo University. Jadi ada native dari Mesir ya, Cairo University ada di Mesir. Beliau datang kurang lebih 20 hari di UMP. Sama juga beliau kemudian mengisi case lecture bersama para mahasiswa kita, dan antusias para mahasiswa luar biasa. Dan ini menjadi bagian dari keunggulan yang kita punya di PBA UMP. Tentu di samping pembelajaran kita juga ada micro teaching, ada laboratorium micro teaching yang kemudian itu juga akan mendukung ya, teman-teman mahasiswa untuk bisa mengajar, karena memang pendidikan kan dituntut untuk bisa ngajar. Iya. Tetap micro teachingnya harus ada ya. Harus ada, karena ya peluang tadi kita sampaikan di awal, peluang kok nanti dia jadi guide. Kita inginnya itu mahasiswa juga punya duit itu ya. Jadi begitu lulus tuh kerjanya yang ya punya menghasilkan cuan yang banyak. Kalau dia ke Saudi gitu kan realnya dia kan nggak jatuh inflasi gitu ya. Bisa juga ke negara-negara Qatar, Uni Emirat ya. Di sana yang kemudian kita bekali mereka untuk bisa bekerja, dapat duit yang banyak juga. Tidak hanya fokus di pendidikan, walaupun tetap kurikulum pendidikannya kita sampaikan agar mereka juga mungkin kalau nggak bisa keluar ya jadi guru lah, nggak apa-apa. Jadi guru bahasa Arab ya. Begitu. Tadi saya kan dengar kalau misalkan baru lahir 2024, 2025 ya? 5 tahun ajaran. Berarti sekarang semester? Sekarang semester 2. Semester 2. Ya, di semester 2 sudah native speaker yang ngomong? Iya. Berarti 2 semester itu sudah bisa bahasa Arab mereka? Iya. Insya Allah sudah bisa. Walaupun saya nggak tanya ke mereka gitu. Tapi karena apa ya, pembiasaan itu kadang butuh pemaksaan. Ya kadang ya. Makanya kami tetap untuk menjaga kualitas para mahasiswa kita, tetap kami setiap tahunnya harus mendatangkan native. Ya. Asli orang Arab, penutur Arab asli yang kemudian datang ke UMP khususnya di prodi pendidikan bahasa Arab. Ya. Oke. Ini kan kayaknya kompleks banget ya ternyata bahasa Arab ya. Fasilitasnya apa aja nih yang didapatkan mahasiswa? Ya. Mahasiswa kita akan mendapatkan kalau secara ijazah bisa dapat tentu S1 pendidikan bahasa Arab. Lalu kemudian di UMP ini ada program setara di 2 bahasa Arab. Namanya Aidat Lughawi. Jadi prodi pendidikan bahasa Arab ini para mahasiswa kita itu dibekali dengan kurikulum yang kemudian mereka nanti lulus bisa mendapatkan ijazah S1 pendidikan bahasa Arab sekaligus sertifikat kemahiran bahasa Arab yang itu langsung ditandatangani oleh rektor UMP. Nah, ini fasilitas yang kita berikan. Jadi mahasiswa itu mampu kemampuan bahasa Arabnya insya Allah tidak diragukan karena memang ada kurikulum yang mereka harus selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 tahun bersamaan dengan kurikulum prodi pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Sehingga nanti kemampuan bahasa Arabnya mumpuni lah. Kalau ketemu orang Arab sudah cah cisus begitu. Di satu sisi juga kita punya perpustakaan khusus. Ya, jadi memang perpustakaannya bahasa Arab semua nih. Nanti dikiranya Al-Quran semua. Iya, dikiranya nanti Quran semua, bukan. Jadi itu kitab-kitab yang berbahasa Arab dengan referensi yang itu dibutuhkan oleh para mahasiswa kita. Ya tentu ada, kalau bahasa Arab kan tidak bisa keluar dari namanya nahwu, ya, sorof, itu kan gramatikal untuk kita belajar. Kemudian ada balaghah, balaghah itu sastra yang kemudian juga kita pelajari untuk para mahasiswa kita. Di samping juga ada buku-buku yang berkaitan dengan wirausaha. Dengan dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab. Ya, jadi ada peluang-peluang juga, termasuk ada mata kuliah geografia. Geografia itu kita akan mempelajari bagaimana peluang peta di Timur Tengah untuk para mahasiswa nanti bisa terjun ke dunia mereka. Begitu. Itu di samping tadi ada ruang micro teaching yang memang itu digunakan untuk para mahasiswa praktek untuk mengajar. Mengajarnya juga nanti pakai bahasa Arab. Ya. Ya, mengajarnya juga pakai bahasa Arab gitu ya. Ya mungkin nggak diaminin aja sama siswanya ya. Jadi itu di antara fasilitas yang ada di prodi pendidikan bahasa Arab.
Terus dengan tuntutan dari UMP ke mahasiswa seperti itu nih, tenaga pengajarnya gimana nih kualitasnya nih? Iya. Harus dikasih tahu juga nih, Iya. mumpuni nggak nih? Iya. Kebetulan kalau saya sendiri sebagai Kaprodi, saya memang alumni Timur Tengah ya, Oke. alumni King Saud University. Langsung. Iya, jadi di Riyadh, Arab Saudi, di ibu kota. Kemudian pengajar yang lain memang dia konsen S1, S2-nya linear di pendidikan bahasa Arab. Untuk proses rekrutmen ini, ya saya sebutkan sedikit aja. Jadi rekrutmen untuk dosen bahasa Arab itu semua wawancara dengan bahasa Arab. Oke. Sehingga dosen itu begitu ditanya itu nggak pakai bahasa Indonesia. Dia ada micro teachingnya, ada mini micro teaching, itu juga pengantarnya pakai bahasa Arab. Jadi untuk menjaga kualitas dosennya, memang bahasa Arab harga mati. Jadi dari sisi kemampuan dia untuk berbicaranya, kemampuan dia menjelaskan, kemudian mengajar, dan untuk teks dia ada teks untuk dibaca, dia harus lancar semua, dan ini untuk mendorong agar mahasiswa juga berkualitas dalam bahasa Arab. Oke, ada berapa Pak tenaga pengajarnya? Tenaga pengajar kita ada 5. Oke. Ya, ada 5 di prodi pendidikan bahasa Arab. Ya. Cukup ya untuk baru satu angkatan berarti ya? Cukup. Insya Allah masih Oke. cukup. Ya, karena kita juga datangin natif dari luar. Berarti ada kemungkinan ditambah lagi nih nantinya. kemungkinan besar. Semakin tambah angkatan harus semakin tambah juga Iya. tenaga pengajarnya. Iya, betul. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Ya, masih dalam acara Pojok Kampus bersama saya Tias. Tadi seru banget ya Pak, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Saya juga penasaran nih Pak, kalau pendidikan bahasa Arab kan tendensinya ke sastra ya. Iya. Apakah itu pembelajarannya hanya di tempat mendengarkan dosen menyampaikan materi atau keluar-keluar juga? Oh iya, Mbak Tias, makasih. Jadi di prodi pendidikan bahasa Arab itu kita ada kelas indoor, ada outdoor. Ya, jadi kalau di indoor jelas itu pembelajaran di kelas, dan kelas kita representatif, artinya ber-AC, kemudian kita pakai LCD, kemudian teknologi kebaruan juga kita manfaatkan di ruang-ruang kelas kita. Di sisi lain, para mahasiswa ini juga kita dukung dengan program namanya Tadabbur Arabi, atau pembelajaran outdoor yang itu nanti isinya untuk kemampuan skill berbahasa Arabnya. Jadi di situ ada gamenya, ada game permainan, tapi semuanya berbahasa Arab. Ada pos-pos di mana nanti di setiap pos ada game yang kemudian harus diselesaikan oleh mahasiswa, dan kita bikin mereka tim. Oke. Jadi di prodi pendidikan bahasa Arab kita juga membangun adanya networking ya, artinya tim-tim dalam kerjasama para mahasiswa. Tidak hanya sekedar mereka belajar ketemu di kelas kemudian pulang ya, tapi kita juga membangun agar mereka bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Maka kita juga buat skill di satu sisi, ada kemahiran yang harus mereka ekspresikan dalam kegiatan outdoor berupa game-game dalam bahasa Arab itu. Ya. Itu setiap kapan? Itu hampir setiap tahun ada sekali, setiap 1 tahun sekali. Di mana itu? Kita biasanya di tempat-tempat yang dingin, ya. Oke, kalau di dekat UMP ya ada di Pratin, ya. Kita juga di Baturaden, di area-area yang memang untuk outdoor pembelajaran di luar. Ya, memang tidak menginap sih, cuma 1 hari full begitu, tapi full dengan pengembangan skill berbahasa Arab. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita itu ternyata punya potensi yang luar biasa. Apa itu? Bernasyid kalau dalam bahasa Arab ya. Oke. Bernyanyi tapi pakai syair-syair yang bahasa Arab. Oke. Itu mereka ternyata ekspresinya kayak Mahir Zain. Seperti mengaji gitu berarti? Bukan. Oh, bukan. Kayak Mahir Zain. Ya, Mahir Zain itu kan dia nasyid Arab, ya bernyanyi lah. Oke. Nah, jadi anak-anak ini ketika kita ada kegiatan outdoor itu, di situ ada panggung yang kemudian mereka mengekspresikan. Oke. Bersenandung nasyid, bahasa Arab namanya nasyid ya. Yang itu juga ternyata fasih juga mereka, mirip kayak orang Arab. Ini juga bagian dari skill ya yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Di samping itu juga para mahasiswa kita, karena tadi pendidikan ya, di kurikulum kita ini nanti para mahasiswa kita ada kewajiban untuk mengajar di kelas-kelas yang itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah baik di tingkat SMP maupun SMA. Berarti seperti MI, MTS, seperti itu ya? SMP negeri yang
yang penting di sekolah itu ada bahasa Arab. Oh, oke. Ya kalau nggak ada bahasa Arab nggak bisa ngajar kita. Betul. Sedang di sisi lain kita juga di Prodi Pendidikan Bahasa Arab UMP ini kita merencanakan ada student exchange. Jadi mahasiswa kita nanti akan magang internasional. Oke. Ya, Langsung ke Timur Tengah. Ya, bisa di Timur Tengah. Salah satunya nanti kita ini sudah kita MOU ya, sudah kita melakukan kerjasama dengan salah satu universitas di Uni Emirat Arab, di Al Qasim University, insya Allah. Nanti mereka kita dorong untuk bisa belajar di sana selama 1 bulan. Bahkan kemarin permintaannya, ini juga salah satu kelebihan di Prodi Pendidikan Bahasa Arab UMP itu, para mahasiswa kita ini juga kita bekali untuk selama pembelajaran itu, selama 4 tahun kuliah itu minimal bisa hafal 2 juz. Oke. Nah, Hafidz gitu ya. Karena nanti salah satu di antara permintaan yang kita sudah melakukan kerjasama dengan Uni Emirat itu minta agar mahasiswa yang dikirimkan ke sana sekaligus jadi imam. Oke. Iya, tapi bukan imam masbuk ya, bukan membuat. Jadi imam di masjid yang itu ada di negara Arab, itu kan keren. Iya. Jadi orang Arab sendiri, dia orang sana, kita mengirimkan mahasiswa ya? sekaligus ya untuk belajar bahasa Arab di sana. Sisi lain mereka juga jadi imam di salah satu masjid di sana. Jadi imamnya orang Indonesia, makmumnya orang Arab. Wah, ngeri ya? Juga menjadi bagian dari kerjasama yang sudah kita bangun, insya Allah. Dan nanti kita akan kirimkan mahasiswa kita untuk kegiatan di tingkat internasional, juga di student exchange yang ada di luar itu, insya Allah. 1 bulan? 6 bulan, 1 semester. Oh, 1 semester. Lebih, ya. Itu berapa SKS tuh? Kita hitung sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh kalau 1 semester sekarang kurang lebih sekitar 20 sampai 24 SKS. Oke, seneng ya jalan-jalan ya? Iya, seneng gitu. Kelebihannya kalau kita ke Timur Tengah itu, ya mampir sedikit lah, mampir sebentar ke Mekah bisa umrah tuh. Pulang-pulang udah umroh? Iya. Kalau pas waktunya haji bisa sekalian ya? Oh enggak? Kalau itu harus pakai kuota haji ya. Oke. Kalau haji memang agak susah, tapi bisa juga ya. Jadi ada program 6 bulan, 1 semester. Ada program yang hanya short course 1 bulan. Ya, Oke. Nanti kita... Oh, selain yang tadi 6 bulan magang itu ada 1 bulan juga? Ada 1 bulan juga. Oke, itu di mana? Sama, di Uni Emirat yang kemudian itu nanti kita tawarkan kepada mahasiswa akan mengambil program yang mana. Lagi-lagi juga untuk mereka juga, ya, kita hanya mengantarkan saja. Ya. Oke, mungkin ada nih mahasiswa yang nggak kepengen keluar. Ya. Kalau di dalam negeri, di mana aja tuh? Di dalam negeri untuk kita magang, kita sudah kerjasama ke beberapa sekolah. Ya. Jadi memang kalau di dalam negeri lebih cenderung kepada pendidikan, Oke. pada pengajaran. Walaupun kita sedang mencoba untuk kemudian bekerja sama dengan lembaga yang nanti fokus pada dunia industri ya, dan usaha. Salah satu diantaranya ke biru-biru umroh. Ya memang nanti lulusan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UMP ini jadi magang di salah satu biru umroh yang ada di sekitar kita di UMP. Ya. Oke. Ada di Indonesia lah, dalam arti bisa di Jakarta, bisa di Jogja, dan kita sudah membangun kerjasama itu. Ya. Jadi kalau misalkan pemirsa Satelit TV masih salah nih ya mengira kalau pelajarannya itu teori aja, ternyata teori prakteknya itu sama-sama ya, 50-50 ya? 50-50. Bahkan sampai ke luar negeri ya? Sampai ke luar negeri, ya. Oke, ini kalau bisa sih ke mahasiswanya disuruhnya ke luar negeri ya, supaya dapat pengalaman lebih sama jaringan yang lebih luas ya? Betul. Oke, siapa tahu nanti di sana bisa kecantol gitu, kerja di sana gitu juga bisa ya? Bisa, bahkan kita ini juga, ini keuntungan ya bahasa Arab itu, kalau bisa cerita sedikit, itu di Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini kita juga membuka ya kursus nanti untuk para mahasiswa keperawatan yang nanti akan dikirimkan menjadi perawat di Timur Tengah. Oke, tahan dulu. Yeah. Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Apple.
Ya, masih bersama saya Tias dalam acara Pojok Kampus dan Pak Asdi ya Pak Asdi. Ya. Tadi terakhir, mohon maaf nih Pak, terakhir tadi kita bahas tentang keperawatan ya, yang mau ke Timur Tengah gitu. Ternyata bisa juga ikut pendidikan di pendidikan bahasa Arab. Iya. Jadi Prodi Pendidikan Bahasa Arab UMP itu juga membuat kurikulum khusus. Oke. Iya, khusus untuk para calon pekerja yang akan berangkat ke Timur Tengah. Meskipun bukan mahasiswanya. Meskipun bukan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, tapi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab juga memiliki mata kuliah yang nanti akan mendorong mereka untuk bisa tadi bekerja ke Timur Tengah. Ya, jadi kita sampaikan tadi jadi guide tadi. Kalau yang kurikulum untuk calon perawat itu kan memang kita pelatihan 3 bulan aja. Oh, Karena takutnya sertifikat atau apa? dia hanya untuk persiapan nanti bisa bekerja di salah satu rumah sakit. Ilmu aja. Ya, ilmu aja. Oke. Jadi praktis, ya, praktek ya. Jadi bukan teori yang berat tapi praktek ya, kemudian nanti mereka bisa komunikasi. Karena memang bahasa kan begitu ya, bahasa itu tujuan utamanya untuk berkomunikasi ya. Di satu sisi juga peluang kerja yang bisa miliki para mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab UMP di samping jadi guru gitu kan. Ini kayaknya gambarnya wah nanti masuk Prodi UMP itu cuma jadi guru gitu ya. Itu salah satu di antaranya. Tapi dia juga tadi bisa kemudian jadi Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini kita juga bekerja sama dengan beberapa biro umroh. Dari situlah nanti para mahasiswa kita itu begitu dia lulus nanti bisa punya biro umroh. Jadi keberkahan bahasa Arab itu ya dunia akhirat. Dunia dapat, akhiratnya dapat. Jadi bekerja sambil beribadah lah gitu ceritanya. Ini tapi kan dia harus punya basic ya. Makanya kita bekali tadi para mahasiswa kita itu dengan basic bahasa Arab yang bagus dan peluang untuk kemudian di dunia usaha termasuk tadi di biro umrohnya itu ya mungkin awalnya dia magang lah. Ya magang di beberapa lembaga biro umroh yang sudah kerjasama dengan kami. Berarti boleh magang di biro umrohnya ya, pasti dong. Boleh kerjasama dengan ya biro umroh saya gitu. Okay. Ya, jadi nanti dari situ barulah dia akan belajar untuk menjadi tour leader. Karena tour leader kan tidak mudah ya, tidak langsung bisa berangkat. Dia harus kita training dulu. Dan itu ada juga mata kuliah yang kemudian kita ajarkan. Berarti ada mata kuliah wirausaha seperti itu? Ada, mata kuliah wirausaha ada, mata kuliah yang kemudian nanti ke Al-Arabiyah Lisiyahah tadi, yang menjadi tour guide tadi. Sisi lain peluang yang tidak kalah menarik adalah bisa jadi penerjemah. Oke. Ya. Kalau penerjemah, pengalaman saya pribadi itu hitungannya dolar gajinya. Jadi kalau ya sekali nerjemah itu ya kita proyek biasanya gitu ya. Jadi ini kita akan tularkan ke para mahasiswa kita. Jadi dia cuma di rumah aja tapi dapat duit gitu dengan penerjemah. Dan memang ada mata kuliah kita. Jadi kita punya mata kuliah tentang penerjemahan dalam bahasa Arab dan ternyata penerjemah itu banyak. Penerjemah itu tidak hanya kita menerjemahkan textbook ya, artinya buku yang kemudian kita terjemahkan itu tentu jelas itu yang dipahami mungkin pada umumnya. Itu juga kita bekali para mahasiswa untuk bisa menerjemah seperti itu. Karena saya juga dulu ya menjadi penerjemah juga. Menerjemahkan apa aja itu? Saya banyak. Jadi penerjemah yang itu kaitannya dengan textbook ya, penerjemah starter tulis. Saya dulu kerjasama dengan Basair publishing yang kantornya di Jakarta tapi yang punya orang Arab. Ya, makanya gajinya pakai dolar. Itu bisa. Atau kemudian penerjemah ketika ada native datang. Ya, jadi biasanya ada tamu dari luar negeri yang kemudian dia berdakwah misalnya begitu ya. Jadi dia ke masjid-masjid begitu ya. Atau dia seminar yang memang ada pesertanya yang tidak semua bisa bahasa Arab. Nah itu juga lumayan cuannya. Oke. Ini ngomong cuan terus ya. Ya kita peluang untuk kemudian. Peluang untuk mendapatkan cuan memang. Ternyata ya tadi alumni atau output ke depan insya Allah untuk Prodi Pendidikan Bahasa Arab itu sangat besar peluang. Ya, untuk jadi penerjemah, untuk jadi tour guide, ya, tour leader juga. Ya di samping juga bisa menjadi orang yang terjun langsung di bidang biro haji dan umroh. Ya. Oke, terus tadi kan ada mata kuliah wirausaha.
di wirausahanya itu diajarin juga cara berbisnis biro umroh. Iya. Jadi langsung dari praktisinya. Jadi kita juga mendatangkan pakar ya. Jadi kita mengundang dari luar ya, dari luar prodi yang memang sudah praktisi di situ. Salah satu di antaranya wirausaha dalam bidang penerjemahan. Jadi kami juga sudah alhamdulillah bekerja sama dengan prodi bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang mana memang di sana keunggulannya itu outputnya pada penerjemah. Dan sudah merangkul dan bekerja sama dengan penerjemah-penerjemah yang ada di Indonesia yang memang mereka konsen dan praktisi di bidang itu. Jadi itu salah satu gambaran. Jadi ketika kita ingin para mahasiswa itu peminatannya di penerjemah, maka kita datangkan praktisi langsung untuk kewirausahaan di bidang penerjemah. Karena memang dunianya sangat luas. Ya, penerjemahan itu dunianya sangat luas, bahkan termasuk dubbing, ya, dubbing untuk film kartun, gitu betul. Kan, itu bisa. Kemudian film berbahasa Arab kan ya, juga ada. Film berbahasa Arab, kemudian nanti dia menerjemahkan di situ. Kemudian peluang untuk menerjemah di radio-radio Arab, ya. Dan itu peluangnya ada, kita butuh praktisi di situ, ya. Dan sudah ada. Ada misalnya gini, ada tamu-tamu negara, tamu-tamu negara yang kemudian presiden kita, misal nih, beliau pakai bahasa Indonesia, ternyata tamu dari Timur Tengahnya banyak. Nah itu kan butuh penerjemah di belakang layar yang akan menerjemahkan langsung. Nah ini juga kita datangkan pakar untuk sisi isu. Itu kan peluang penerjemahan cukup banyak sekali, sehingga kita bekerja sama dengan praktisi, ya, gitu. Oke. Nah, terus misalkan nih ada pemirsa Satelit TV yang pengen daftar nih, sebenarnya basic dari SMA-nya itu apa? Semua prodi pendidikan bahasa Arab itu menerima semua mahasiswa, calon mahasiswa dari latar belakang apapun. Ya, mau dari SMA atau dari STM, bahkan ada dari STM di kita itu, ya, yang ternyata dia bisa mengikuti pembelajaran kita. Ya. Nah kalau dari SMA, STM seperti itu kan nol ya pengetahuannya mungkin ya soal bahasa Arab, itu jadi kesulitan kah? Tidak, karena apa? Karena tadi kita menggunakan kurikulum yang memang didesain untuk non-Arab. Iya, jadi di tahun pertama itu para mahasiswa kita bekali untuk banyak berbicara dan mendengar. Ya, dari situlah kemampuan basic ya bagi para mahasiswa baru kita yang mungkin dari nol itu kemudian bisa sedikit demi sedikit dia bisa memahami, kemudian bisa membalas kalau ada pertanyaan, ya. Jadi ada sisi kemahiran dalam berbicara dan mendengar yang itu kita fokuskan di situ. Sehingga gak sulit lah, karena memang buku yang didesain, misalnya Al-Arabiyyah Baina Yadik yang didesain itu yang kita pakai, itu memang penutur untuk non-Arab yang itu memudahkan bagi siapapun untuk belajar walaupun dia dari nol. Menarik sekali ya. Iya. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Pak ya, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Ya, masih bersama saya Tias dalam acara Pojok Kampus dan Pak Asdi ya Pak Asdi. Iya. Kita lanjut ngobrol lagi ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalkan orang-orang kan berpikir bahasa Arab itu sudah ada sejak lama sekali ya. Bahasa Indonesia baru kemarin-kemarin. Sudah ada sejak lama. Mungkin orang masih berpikir bahwa itu adalah pembelajaran yang konservatif gitu. Nah, kalau di UMP sendiri gimana ini? Ya Mbak, terima kasih. Di kita itu kita sudah menggunakan teknologi. Jadi kita sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Tetap. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan. Kita pakai teknologi kebaruan ini, pakai AI, kita pakai ChatGPT. Bahkan di salah satu program kita ini setiap hari mahasiswa kita itu wajib untuk retorika di podium. Jadi kalau kita selesai pembelajaran kan ada yang sampai duhur gitu ya. Habis duhur mereka bergiliran, semua mahasiswa itu mereka akan naik ke podium untuk retorika berceramah dengan bahasa Arab. Ya. Nah kadang materinya itu kita pakai dengan meta gitu kan, pakai kita ketik aja di situ materi tentang apa, nanti ChatGPT akan membantu.
Jadi mahasiswa juga kita berikan kemudahan untuk kemudian menggunakan teknologi itu. Termasuk ketika kita ada event lomba kaligrafi, itu ada kaligrafi digital. Kita menggunakan pakai Canva. Oh, oke. Ya, jadi pakai mahasiswa sudah mulai pinter tuh. Tidak kaligrafi yang dengan tangan, pakai pensil yang khusus hot itu ya. Tapi mereka pakai Canva ini. Ini juga sudah membantu mahasiswa. Termasuk juga pembelajaran di kelas itu pakai on class. Jadi di sistem on class di UMP itu kita menggunakan dengan Zoom meeting, dengan Google Meet. Itu yang kemudian itu juga membantu mahasiswa ketika mungkin ada mahasiswa yang tidak bisa hadir di kampus tetap bisa ikut belajar walaupun secara online. Oh, oke, berarti ada yang on class, maaf, ada yang di kelas sama yang di on class. Pakai hybrid. Oh, hybrid. Jadi, ya. Termasuk juga dalam metode micro teaching yang ada di prodi kita. Jadi micro teaching yang ada di pendidikan bahasa Arab itu juga ada yang modelnya hybrid gitu, ada yang dalam kelas, ada yang kemudian menggunakan Zoom meeting di luar kelas. Ini juga menjadi bagian ya teknologi yang berkembang yang kemudian prodi pendidikan bahasa Arab juga mengikuti itu. Ya, tidak kalah juga dalam pemanfaatkan teknologi terkini. Oke. Jadi menarik sekali ya. Jadi jangan takut loh kalau misalkan pendidikan bahasa Arab itu cuma kayak yang konservatif, kolot zaman dulu, enggak. Tapi sekarang sudah mengikuti perkembangan ya. Iya. Nah, mungkin melihat tadi kompleksnya pendidikan bahasa Arab ya, ternyata juga peluang kerjanya nggak cuma jadi guru gitu, meskipun depannya ada pendidikan ya. Iya. Mungkin pemirsa Satelit TV di rumah ada yang tertarik nih buat daftar. Gimana caranya? Oh iya. Pemirsa Satelit TV untuk daftar di PBA atau pendidikan bahasa Arab UMP itu sangat mudah. Tinggal ketik di Google daftar.ump.ac.id. Nanti pilih jalur reguler, kemudian pilih prodi pendidikan bahasa Arab yang juga tidak kalah pentingnya ya bisa lihat kegiatan-kegiatan prodi pendidikan bahasa Arab di Instagram kami. Apa itu Instagramnya? Instagramnya PBA UMP. Yang PBA UMP langsung disambung ya. Dan itu juga berkolaborasi dengan Mahat Imam Malik UMP. Jadi ini dua program bahasa Arab yang ada di UMP yang dua program yang menjadi satu kesatuan. Itu pemirsa satelit bisa nanti searching, bisa lihat kegiatan kita. Bahkan kita juga menyelenggarakan event-event lomba yang itu tingkat nasional. Baru-baru kita menggunakan dua event, ada pidato bahasa Arab dan nyanyi bahasa Arab. Oke, itu pemirsa boleh ikutan ya? Boleh, sangat boleh. Tapi pakai bahasa Arab. Kalau pengen bisa bahasa Arab, daftar ke pendidikan bahasa Arab. Ya, siap untuk menerima. Oke, terus kalau misalkan pengen daftar langsung ke langsung ke UMP, langsung ke kantor. Sebelah mana itu? Langsung ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto di kantor pusat ya, masuk kantor pusat sebelah kanan sampai langsung gedung pusat ada di kantor penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke. Iya. Nah, mungkin juga ada beasiswanya loh sebenarnya. Nah, saya baru mau nanya ternyata. Jadi di prodi pendidikan bahasa Arab itu ada beasiswa namanya beasiswa PUPM. PUPM itu adalah pendidikan Ustadz Pesantren Muhammadiyah. Jadi dari prodi pendidikan bahasa Arab itu bekerja sama dengan pesantren Muhammadiyah yang ada di Jawa Tengah secara khusus untuk mengirimkan santrinya ya datang ke UMP dan itu beasiswa 100%. Gratis berarti ya? Gratis ya 100%. Total maksudnya? Total 100%. Tapi dengan seleksi. Itu ya 100%. Ya, kemudian ada juga beasiswa yang 50% itu dengan beasiswa kader ya dari Muhammadiyah. Yang itu juga bisa juga dengan beasiswa prestasi yang dimiliki oleh calon mahasiswa. Banyak jalurnya ya? Banyak jalurnya. Ya, biasa tahfidz. Biasanya prodi pendidikan bahasa Arab kan karena hubungannya dengan Quran ya, banyak yang hafid Quran tuh. Oh itu, bisa juga betul. Teman-teman pemirsa Satelit TV yang hafid Quran, masuk saja di PBA UMP. Nanti ada beasiswa 50%. Oke. Begitu. Terserah mau milih 50%, 100% ada. Pastinya 100% lah. Oke. Ya, terima kasih Pak Azdi untuk waktunya. Sama-sama, kita sudah ngobrol banyak, ternyata nggak kerasa ya, sudah 1 jam. Mungkin ada closing statement untuk pemirsa Satelit TV di rumah? Ya, pemirsa Satelit TV jangan ragu untuk belajar bahasa Arab, bergabung dengan Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
kita fokus pada kemahiran bahasa Arab, ya, kita fokus pada juga dunia pendidikan bahasa Arab. Tapi tidak hanya kita menjadi guru, kita bisa menjadi pengusaha, kita bisa menjadi penerjemah, kita bisa go internasional bekerjasama dengan universitas-universitas khususnya di Timur Tengah. Mari bergabung dengan kami, ma'ana nakhdimu lughatal Quran. Iya, buat pemirsa. Oke. Siap. Jadi buat pemirsa televisi di rumah yang pengen daftar aja, tidak ada basic untuk pendidikan bahasa Arab, tidak masalah ya, karena yang namanya belajar itu kan bisa juga dari nol ya. Jangan takut, jangan ragu, dari SMA, dari SMK maupun STM bebas gitu ya. Oke ya, terima kasih Pak Adi untuk waktunya. Oh ya, jadi terakhir, belajar bahasa Arab bukan hanya mendekatkan diri pada kitab suci, tapi juga memperluas jangkauan intelektual. Jangan takut sulit, bahasa Arab tidak serumit yang dibayangkan, justru ia membentuk ketelitian berpikir dan kedalaman rasa. Ya, saya Tias pamit undur diri. Sampai jumpa di pojok kampus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.